Bab 1986. Ketika Lin Tian penasaran, dia merasakan bau aneh yang kuat di bawah gua, dan Lin Tian terus berjalan. Sekitar beberapa saat kemudian, saya datang ke istana bawah tanah, dan di sini, ada api di mana-mana. Sudah ada beberapa roh api. Lin Tian melihat begitu banyak api roh dan berkata dengan penuh semangat, roh api ini dapat membuat Raja Api berubah? Saya melihat Lin Tian melepaskan Raja Api, dan Raja Api, seperti mangsanya, bergegas dan menelan roh api satu persatu. Setelah beberapa saat, Raja Api berangsur-angsur menjadi lebih besar. Akhirnya, itu seukuran kepalan tangan, berubah menjadi seorang pria yang tertawa, dan akhirnya berubah menjadi sosok kecil. Lihat sosok kecil ini berkelap-kelip cahaya ungu, dan dengan bersemangat menatap Lin Tian, Tuan. Aku sudah lama tidak mendengarmu. Lin Tian menertawakan petugas pemadam kebakaran kecil itu, tetapi Raja Api merasa malu dan berkata, tidak. Lin Tian tersenyum, dan kemudian teringat bahwa dia pernah berada di Kerajaan Ilahi dan melatih Raja Api untuk menjadi api pertama di Kerajaan Ilahi. Dia membawanya untuk membobol tempat berbahaya di Kerajaan Ilahi dan mendapatkan reinkarnasi melawan langit, tetapi Raja Api juga terluka dan membutuhkan nirwana. Jadi Raja Api tidak bisa berbicara sampai dia berubah, tetapi sekarang dia bisa berubah menjadi manusia, dan tentu saja dia bisa berbicara. Ini juga merupakan hal yang sangat memuaskan bagi Lin Tian. Di terakhir kali nirwana, saya khawatir Anda tidak akan pernah pulih. Tuan, jangan khawatir, selama Anda tidak mati, saya tidak akan pernah mati. Kata petugas pemadam kebakaran kecil itu sambil tersenyum. Lin Tian tersenyum dan berkata, ya. Setelah Xiao Huo senang, dia melihat sekeliling. Ini, aneh. Kamu juga menemukannya? Petugas pemadam kebakaran kecil itu ragu-ragu. Di sini, ada api spiritual di mana-mana, dan api spiritual ini tidak lemah. Selain itu, apa lagi yang bisa ditemukan? Sepertinya api datang dari beberapa arah. Setelah Xiao Huo mengatakan itu, dia membawa Lin Tian untuk pergi. Sekitar beberapa saat kemudian, satu orang satu api, datang ke ruang rahasia, dan di ruang rahasia ini, Lin Tian melihat lebih banyak api spiritual. Api roh ini, dari celah, menyembur keluar dengan gila-gilaan. Lihat, Tuan. Raja Api berkata, dan Lin Tian pergi dan melihat celah itu dan berkata, sepertinya retakan ini mengarah ke tempat yang aneh, yang dapat membuat begitu banyak api spiritual di sini, dan kemudian area api terbentuk di luar. Raja Api bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu ingin masuk? Ini bukan celah biasa. Setelah Lin Tian selesai, dia dengan santai mengeluarkan senjata ajaib untuk mengendalikan masa lalu, yang langsung dihancurkan. Raja Api menarik napas. Ini mengerikan. Lupakan saja. Abaikan dulu. Lin Tian menyerah dan membawa Raja Api untuk pergi. Ketika Lin Tian keluar lagi, dia memasang Raja Api, dan kemudian dia menemukan Huo Shitian. Jiwa abadi Huo Shitian masih tumbuh di sana. Alih-alih mengganggunya, Lin Tian berbalik dan pergi. Seperempat jam kemudian, Lin Tian keluar dari area api dan melihat orang-orang menunggu di sana. Ketika seseorang menemukan Lin Tian, dia segera menunjuk ke Lin Tian dan berkata, "Lihat, dia keluar." Raja Peri Pedang Hantu dan si Pirang melihat satu persatu, dan menemukan bahwa itu adalah Ratu Lin, dan mereka langsung sangat senang. Bahkan maniak yang sedang beristirahat di sana membuka matanya sedikit dan menatap Lin Tian, bersemangat. Lin Tian membuat lompatan dan mendatangi semua orang dan berkata sambil tersenyum, semuanya, seberapa gigihnya?" Namun, mereka tetap diam dan sengaja mundur. Lin Tian telah menemukan susunan di sekitarnya, jadi dia memutuskan untuk memasuki susunan itu. Melihat ini, Raja Abadi Pedang Hantu segera bersukacita. Haha, aku telah ditipu. Si Pirang Tua juga penuh kegembiraan. Wah, kamu tidak bisa melarikan diri sekarang. Orang gila itu juga bersemangat. Wah, untuk menghadapimu, kami telah membuat formasi besar untuk menunggumu. Lin Tian melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, iya, susunan ini sangat bagus. Wah, apakah kamu tidak takut? Orang tua pirang itu bingung, dan orang gila itu bingung. Adapun Raja Peri Pedang Hantu, dia memelototinya dan berkata, wah, jangan membodohi dirimu sendiri. Menyerah sekarang. Lin Tian tersenyum dan berkata, saya hanya ingin melihat cara kerja susunan ini. Mengapa saya harus takut? Kamu sudah menemukan arainya? Si Pirang bertanya dengan aneh, dan mania api dan peri pisau hantu juga tampak bingung. Lin Tian tertawa. Ya, apakah ada masalah? Kamu tahu ada formasi, beranikah kamu datang? Apakah Anda pikir kami lemah? Si Pirang merasa marah seperti dipermalukan. Lin Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada mereka. Tidak, saya pikir susunan ini dapat digunakan oleh saya. Digunakan olehmu? Konyol. Ini adalah arai kita. Bagaimana saya bisa menggunakannya untuk Anda? Si Pirang Tua mencemooh. Namun, Lin Tian telah melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian mereka semua memasuki susunan. Orang-orang itu bingung. Adapun Raja Peri Pedang Hantu, dia berkata, apa yang kamu lakukan, nak? Saya akan mengubah susunan. Jangan khawatir. Lin Tian berkata sambil tersenyum, sementara si Pirang bersenandung, ini susunan bintang 8, hanya kamu? Masih ingin berubah? Menurutmu kamu siapa? Lin. Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Sampai untuk sementara, formasi besar di sekitarnya berubah secara halus, dan orang gila itu berkata, ada apa? Raja Peri Pedang Hantu juga menemukan sesuatu yang salah. Adapun lelaki tua berambut pirang itu, dia ragu, susunannya telah berubah? Lin Tian tersenyum dan berkata,
Iya, susunannya telah berubah. Sekarang hanya mendengarkan saya. Tidak mungkin. Si pirang tua tidak percaya, dan kemudian membuat lompatan, tetapi dia tidak bisa keluar. Mania api itu takut untuk mencoba melompat, tetapi Lin Tian tidak bisa terbang keluar. Tapi Lin Tian tersenyum pada mereka. Kamu bilang, bukankah kamu melempar batu ke kakimu? Jangan berpuas diri, nak. Orang tua berambut pirang mengatakan itu, tiba-tiba bergegas ke Lin Tian dan ingin memberinya pukulan. Lin Tian bayangan N menghilang ketika dia langsung disentuh oleh pihak lain. Sementara Lin Tian Ben berdiri di satu tempat dan tersenyum pada pirang tua itu. Ya, apa yang kamu pikirkan? Anda. Orang tua berambut pirang itu menatap Lin Tian dengan aneh, dan peri pisau hantu mengingatkannya, jaga dia licik. Saya mengerti. Orang tua berambut pirang itu berjaga-jaga, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, mari kita coba susunan abadi yang kamu siapkan. Sebelum kerumunan bisa bereaksi, Lin Tian melambaikan tangannya, dan api yang tak terhitung jumlahnya di barisan menghadap orang-orang ini. Orang-orang itu menghindari satu persatu, dan Raja Hantu Dawa Abadi terkejut. Bagaimana menjalankan keluarga sekarang? Si pirang tua itu depresi. Cari jalan keluarnya. Orang gila itu tidak menyangka ini akan terjadi, jadi dia berkata dengan muram, aku seharusnya tidak mengambil tugas ini. Apa gunanya mengeluh sekarang? Cepat! Orang tua pirang ini depresi, tetapi orang-orang ini tidak bisa pergi sama sekali, hanya terjebak di suatu ruang. Lin Tian menertawakan mereka dan berkata, tidak dapat menemukan pintu keluarnya? Jangan berpuas diri, nak. Kami akan menemukannya. Si pirang mendengus, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, luangkan waktumu, aku akan menunggumu. Selesai mengatakan, Lin Tian melepaskan Raja Api, lalu Lin Tian berkata sambil tersenyum, digunakan teknik mengumpulkan api. Oke. Menurut instruksi Lin Tian, Raja Api mulai menyerap api yang dilepaskan dari susunan. Selain itu, Raja Api menyerap api lebih cepat daripada Lin Tian, yang merupakan kemampuan alami Raja Api. Jadi bola api menjadi sangat besar, dan orang gila itu menggigil ketakutan. Tidak, dia menggunakan teknik mengumpulkan api lagi. Bab 1987. Para bandit tidak mengalami teknik mengumpulkan api. Mereka tidak tahu betapa mengerikannya itu, tetapi orang gila itu mengetahuinya, jadi dia takut untuk menjauh. Tapi lelaki tua berambut pirang itu mengeluarkan topeng emas dan bersenandung, aku tidak percaya pada peri. Apa yang bisa saya lakukan dengan Raja Peri saya? Raja Abadi Pedang Hantu telah memakan kehilangan Lin Tian, di dalam hati pemalu, oleh karena itu dia khawatir, besar bertanggung jawab atas keluarga, atau berhati-hati untuk kebaikan. Apa yang kamu takutkan? Saya tidak percaya pada kekuatan makhluk surgawi. Si pirang tua itu segera memberitahu kerumunan. Buka sampulnya satu persatu, dan hadapi Lin Tian. Tapi orang gila itu berkata, apakah kamu gila? Si pirang tidak berpikir begitu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, sepertinya orang-orang ini sangat ingin mengalami seranganmu. Beri saya waktu dan saya akan mendapatkan bola api yang lebih besar. Raja Api berkata dengan percaya diri, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, baiklah, terserah kamu. Raja Api terus berkumpul, dan bola api di depannya semakin besar. Akhirnya, itu berubah menjadi bukit kecil, yang sebanding dengan yang digunakan untuk berurusan dengan orang gila itu. Lin Tianze berkata sambil tersenyum, oke. Raja Api juga tahu bahwa saat ini, tergantung pada kekuatan susunan ini, itu sudah ekstrim, jadi dia membuangnya, dan bola api besar itu langsung mengenai pirang tua dan orang lain. Boom, bola api besar meledak, hanya menyisakan tumpukan mayat hangus, dan orang gila itu menggigil di tepi. Aku sudah mengingatkanmu, mengapa kamu begitu salah? Si pirang, yang daging dan darahnya kabur, berkata dengan gemetar di mulutnya, dia, apakah dia monster? Saat berbicara, mulut pirang tua itu masih berasap, sementara Raja Peri Pedang Hantu adalah tubuh jiwa, tidak ada tubuh, dia sedikit lebih baik, lagi pula, api tidak terlalu melukai jiwa. Jadi Raja Peri Pisau Hantu buru-buru mendatangi pirang tua itu dan bertanya, Bos besar, kamu baik-baik saja? Aku, Xian Hun baik-baik saja. Itu tubuhnya. Mungkin tidak ada gunanya. Setelah pemimpin selesai berbicara, dia menyerahkan tubuh dan jiwanya. Saya melihat jiwa peri pirang tua memelototi Lin Tian. Iwah, sekarang, saya melihat bagaimana Anda bisa berurusan dengan saya. Orang lain juga menyerahkan tubuh mereka, dan orang gila itu melihat ini, dan kemudian melepaskan jalannya. Untungnya, ini adalah bintang hantu, dan jiwa abadi dapat pergi kapan saja. Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika kamu abadi, itu akan lebih menyenangkan. Menyenangkan? Kami adalah Raja Abadi dan jiwa abadi. Orang tua pirang itu bersenandung, dan Lin Tian tersenyum, bukankah Peri Pedang Hantu memberitahumu bahwa keterampilan jiwaku sangat kuat? Si pirang memandang Raja Peri Pedang Hantu, dan Raja Peri Pedang Hantu dengan malu-malu berkata, Bos besar, dia adalah monster. Tapi lelaki tua berambut pirang itu menatap Lin Tian dengan serius. Aku tidak percaya kamu bisa melakukan apapun pada jiwa abadi kita sendirian. Oh, kemudian Anda bisa melihat. Lin Tian selesai mengatakan itu, dia menyingkirkan Raja Api, dan kemudian mengeluarkan Tianyin Qin dan tersenyum. Orang-orang tidak tahu apa itu, tetapi ketika Lin Tian mulai memainkan lagu jiwa abadi segera menderita. Raja Peri Pedang Hantu buru-buru berkata kepada orang-orang tua berambut emas, cepat tunjukkan pertahanan roh.
Orang-orang ini, dengan cepat mengeluarkan pembelaan, berharap untuk menahan suara Lin Tian, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Iya, ini sangat lama." Si pirang tua bersenandung, "Iwah, kami telah melatih jiwa abadi yang kuat di bintang liar hantu, jadi tidak mungkin bagimu untuk membunuh kami dengan suara." "Oh, apakah itu? Saya harap Anda berpikir demikian nanti." Setelah Lin Tian selesai, dia menyingkirkan alat musik, dan kemudian bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan semuanya dikosongkan dan dibuka. Raja Peri Pedang Hantu memiliki semacam firasat yang tidak menyenangkan. Di kepala besar, ini adalah metode jiwa. "Apa yang kamu takutkan?" "Pertahanan jiwa aktif." Si pirang mendengus, dan kemudian kami terus membentuk perisai jiwa. Tapi kepunahan virtual ini meminjam kekuatan jiwa mereka. Jadi seberapa kuat kekuatan jiwa mereka, dan seberapa kuat mereka akan melawannya. Untuk sesaat, beberapa jiwa abadi relatif lemah dan langsung terkena. Kemudian mereka berteriak dan berteriak. Setelah beberapa saat, Raja Abadi Pedang Hantu tampak jelek. Akhirnya, dia berkata kepada si pirang tua, "I bertanggung jawab atas keluargamu, aku tidak bisa menahannya." "Tunggu." Orang tua berambut pirang mengamuk, tetapi Raja Hantu Sabre tidak dapat mendukungnya, dan dia membuat tangisan aneh sampai akhirnya dia berteriak, dan dia juga jatuh. Raja Hantu mengambil kesempatan untuk melewati roh-roh ini, dan si pirang melihat Raja Roh Hitam Hantu itu dan berkata, "Ya apa itu?" Lin Tian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. "Kamu akan tahu nanti." "Wah, sudah kubilang, aku tidak takut padamu." Pria pirang itu terus mendukung, dan Lin Tian mencibir, "Kalau begitu aku akan melihat kapan kamu bisa mendukungnya." Melihat kekosongan Lin Tian semakin kuat dan kuat, orang gila yang menonton dari samping menggigil, "I monster, pasti monster." Sampai beberapa saat kemudian, si pirang tua tidak bisa bertahan, bahkan berteriak lemah. Raja Hantu mengambil kesempatan untuk melewati roh abadinya, dan Lin Tian tersenyum pada mereka. "Kemarilah, tolong." Jiwa-jiwa abadi ini menemukan bahwa jiwa abadi mereka lepas kendali dalam sekejap, dan kemudian mereka berteriak satu persatu. Beberapa orang juga berkata dengan tergesa-gesa, "Ketika kita bertanggung jawab, jiwa abadi kita di luar kendali." Raja Peri Pisau Hantu juga bingung, "I besar yang bertanggung jawab, ini adalah cara mengembalikan tanggung jawab." Bos besar juga ingin tahu apa yang terjadi, jadi dia mulai panik dan menatap Lin Tian. "Wah, aku akan memberimu apapun yang kamu inginkan." "Apa? Sudahkah Anda mengakui?" "Ya, aku akan memberimu apapun yang kamu inginkan, Camp banditku." Si pirang tua sedang terburu-buru. Satu sisi orang gila api tercengang, dan Raja Peri Pisau Hantu juga bingung. "I semua untukmu, biarkan kami pergi." "Menyinggung perasaanku, masih ingin aman? Apakah menurutmu mungkin?" Kata Lin Tian dengan senyum aneh, sementara si pirang berkata dengan suara tertekan, "Ya apa yang kamu inginkan?" "Kematian bisa dihindari, tapi hidup tidak mudah." Lin Tian Xie tertawa, dan membiarkan Peri Pedang Hantu datang kepadanya, lalu meletakkan tangannya di dahinya. Saat berikutnya, orang-orang melihat Raja Peri Pedang Hantu menjulang, dan kekuatan jiwa jatuh dengan cepat. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka terkejut. Beberapa orang berpikir itu luar biasa, dan orang gila itu bodoh. Jiwa abadi telah ditinggalkan? Lin Tian berhenti, tetapi melihat orang lain dan tersenyum. Yang berikutnya. Orang-orang ini memandang Lin Tian dengan ngeri, tetapi mereka tidak bisa lepas dari nasib jiwa abadi yang halus. Ketika Lin Tian menyempurnakan roh semua orang, Lin Tian telah mencapai makhluk surgawi bintang 7, dan makhluk abadi ke-7, Lei Xiang'e, muncul. Ketika dia melihat 7 sosok abadi, Lin Tian diam-diam senang, hanya ada terang dan gelap yang tersisa. Orang-orang tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi ketika orang-orang itu melihat bahwa mereka tidak mati, mereka sangat bahagia. Tapi Lin Tian menoleh ke orang gila itu dan berkata, "I giliranmu." Orang gila itu ketakutan saat ini dan berkata, "I baiklah, aku tidak membencimu, jadi jangan lakukan itu. Kejar aku dan bunuh aku, dan sekarang aku akan membunuhmu tanpa sepatah kata pun balas dendam." Lin Tian tersenyum. Bab 1988. Orang gila itu takut, terutama melihat mata dan senyum Lin Tian, dan melihat bahwa dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Dia hanya bisa berkata dengan rendah hati, "Selama kamu tidak membunuhku, biarkan aku melakukan apa saja." "Oh, apakah itu? Lalu Anda berdiri di sana?" Lin Tian menertawakan maniak api, dan maniak api takut untuk berkata, "I kamu, apakah kamu akan melakukannya?" Pada saat ini, Raja Hantu berdiri di belakangnya, dan orang gila itu segera merasa bahwa dia akan melarikan diri. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jika kamu melarikan diri, maka kamu akan kehilangan tubuhmu." Mania api tahu bahwa Lin Tian memiliki kemampuan ini, jadi dia tidak berani bergerak. Setelah Raja Hantu lewat, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ya aku bisa mengampunimu karena patuh, tapi aku akan menyerahkan jiwa abadi." Orang gila itu terkejut. "Itu tidak baik. Kemarilah." Lin Tian menertawakan maniak api, yang merasa tubuhnya di luar kendali dan pergi ke Lin Tian selangkah demi selangkah. Para bandit di satu sisi menghela nafas tak berdaya, sementara Lin Tian meletakkan tangannya di dahi orang gila itu, dan orang gila itu menangis dan melolong sampai Lin Tian Song melepaskan tangannya. Orang gila itu hanya duduk di tanah dan menjadi cemas. "Jiwaku yang abadi,
Bagaimana bisa seperti ini? Sekarang, kalian semua bisa pergi. Lin Tian selesai, membuka susunan, dan kemudian sebuah saluran muncul. Kerumunan pergi dengan ngeri. Pada saat ini, ketika serigala kosong di dekatnya melihat sekelompok roh abadi berlari keluar, dia tampak bingung, dan ada suara di belakang serigala kosong itu. Bagaimana dengan itu? Ada temuan? Serigala kosong itu berbalik dan melihat sekelompok orang di belakangnya dan berkata dengan hormat, Sekutu, para bandit itu telah keluar, tetapi hanya jiwa abadi yang tersisa satu persatu, hanya maniak api yang lebih baik, dan tubuhnya juga lebih baik. Oh, apa yang terjadi? Pada saat ini, salah satu orang, berbaju hitam, bertanya. Aku juga tidak tahu. Wajah serigala kosong itu bingung, dan pemimpin aliansi berkata, pergilah, aku akan melihat pria ini sebentar dan melihat betapa jeniusnya dia. Serigala kosong dan sebagainya suara anggun, lalu bersama-sama melompat melewatinya, jatuh di barisan di luar, tetapi alam Lin Tian sudah menemukan orang-orang itu, jadi dia membuka saluran itu, dan berkata kepada orang luar tersenyum, mengapa tidak masuk? Serigala kosong itu memandang pria bayangan itu. Sekutu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Begitu banyak dari kita yang takut pada peri. Pemimpin aliansi jelas tidak menganggap serius Lin Tian, jadi dia menerima orang-orang itu. Ketika Lin Tian melihat pandangan pertama pemimpin, dia berkata sambil tersenyum, bagus untuk memperbaiki keterampilan hantu. Pemimpin aliansi tercengang dan berkata, apakah kamu tahu seni hantu? Tidak hanya saya tahu, tetapi saya juga tahu bentuk hantu. Meskipun dapat dengan bebas beralih dari bentuk manusia dan tubuh jiwa, ia memiliki kelemahan besar. Lin Tian tersenyum pada pemimpin itu. Pemimpin aliansi tampak aneh, dan serigala kosong itu berteriak, wah, jangan khawatir, pemimpin aliansi kami tidak akan ditipu olehmu. Apakah aku perlu berbohong padamu? Lin Tian tertawa aneh. Pada saat ini, ketika lorong ditutup, semua orang terkejut. Seseorang berteriak, pemimpin aliansi, pintu keluarnya hilang. Serigala kosong juga buru-buru menatap Lin Tian. Wah, buka susunannya dengan cepat. Apa yang terburu-buru? Kami belum selesai berbicara. Lin Tian tersenyum dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Jangan bicara. Untuk apa Anda mencari saya? Apakah kamu tidak ingin mengambil nyawaku? Kata Lin Tian dengan senyum aneh. Pemimpin aliansi dapat melihat bahwa Lin Tian tidak sederhana, jadi dia menatap Lin Tian Dao. Wah, barusan aku melihat sekelompok jiwa abadi meninggalkan kamp bandit. Ada apa? Oh, maksudmu orang-orang itu? Tentu saja mereka tidak menginginkan tubuh ini. Lin Tian menunjuk ke tumpukan daging yang terbakar di belakangnya. Orang-orang itu tercengang, dan pemimpin aliansi menatap Lin Tian dengan heran. Kamu. Apa? Apakah Anda terkejut? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan sekutunya bermartabat. Adapun serigala kosong, dia mengingatkan, Sekutu, apakah dia akan menakut-nakuti orang? Ini bukan untuk menakut-nakuti orang. Nafas daging tetap ada. Itu adalah kamp bandit yang bertanggung jawab atas mereka. Pemimpin aliansi telah berteman dengan pemimpin hebat ini, jadi dia mengetahuinya dengan sangat baik. Tapi serigala kosong itu berpikir itu luar biasa. Bagaimana bisa seperti ini? Lin Tian tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin tahu mengapa? Tentu saja, orang-orang ingin tahu, jadi mereka menatap Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian menertawakan serigala kosong itu. Izinkan saya memberitahu Anda, orang-orang ini datang untuk menemukan saya, tetapi mereka tidak beruntung, dan saya tidak berguna. Saya tidak tahu apakah Anda datang untuk mencari kesalahan atau berbicara dengan saya? Awalnya, dia bersumpah untuk datang mencari Lin Tian untuk meminta kesalahan, tetapi sekarang dia saling memandang satu persatu, tetapi serigala kosong itu khawatir. Adapun pemimpin aliansi, dia tersenyum, kami tidak memiliki keluhan dan kebencian. Mengapa kami memilihmu? Oh, apakah itu? Bagaimana dengan yang ini di sekitar Anda? Saya telah mengikuti saya, dan saya ingin membersihkan. Serigala kosong itu segera menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak bermaksud begitu. Pemimpin aliansi kemudian berkata, adik laki-laki, dia adalah anggota aliansi Raja Peri kami, dan kamu hanya memiliki kekuatan makhluk surgawi. Dia takut dengan kecelakaanmu, jadi dia diam-diam mengamati. Oh, jadi saya salah paham? Lin Tian tertawa, dan serigala kosong itu mengangguk, iya, kamu salah paham. Lin Tian tersenyum, tetapi pemimpin itu bergumam pada dirinya sendiri, mari kita coba lihat apakah dia benar-benar mampu. Jadi pemimpin itu tersenyum dan berkata, aku tidak tahu bagaimana kamu mengalahkan orang-orang ini, adik laki-laki. Oh, ingin melihat? Iya. Pemimpin itu mengangguk liar, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, jikalau begitu kamu bisa melihat. Kemudian Raja Api muncul, dan mulai mengumpulkan api, dan bola api muncul, dan orang-orang bertanya-tanya apa peran bola api itu. Apakah Anda ingin mencoba? Lin Tian menunjuk ke bola api, dan sekutu itu penasaran, maksudmu, bola api? Ya, bola api ini sangat kuat, dan mereka terkena olehnya. Lin Tian tersenyum pada pemimpin itu.
Tapi pemimpin aliansi tidak percaya, sekelompok peri tidak akan bisa menahan kekuatan perimu. Mengapa kamu tidak mencoba? Pemimpin itu ragu-ragu, aku akan membiarkan anak buahku mencoba. Iya. Lin Tian sangat lugas, tetapi dalam hatinya dia terkekeh, sekelompok pengecut. Pada saat ini, pemimpin aliansi memandang orang lain. Siapa di antara kalian yang mau maju untuk berduel? Mereka tidak berani mencoba, tetapi pemimpin aliansi tenggelam, jadi siapapun yang kamu naik, aku akan memberimu 1 miliar batu abadi. 1 miliar yuan, banyak untuk orang-orang ini. Lagi pula, Xianxi dapat membeli banyak bahan kultivasi, jadi beberapa orang ingin naik. Pemimpin memilih yang terkuat, Raja Peri Bintang 7, dan membiarkannya maju. Raja Peri mengumpulkan penutup biru air dan menatap bola api dan berkata, ayo. Lin Tian mengingatkanku, apakah kamu yakin sudah memikirkannya? Iya. Pria itu mengangguk liar, dan Lin Tian tersenyum pada pemimpin itu. Inilah yang ditanyakan orang-orang Anda. Jangan salahkan aku kalau begitu. Selesai mengatakan, Lin Tian bola api ini mengenai, tetapi bola api itu bertemu dengan orang itu. Ledakan keras, api ada di sekitar. Alis semua orang berkerut, sampai nyala api menyebar, dan mereka melihat tubuh yang terbakar, dan mulutnya memuntahkan asap. Sekutu, tolong aku. Bab 1989. Orang-orang ketakutan, dan pemimpin aliansi mendatangi pria itu untuk memeriksanya, dan menemukan bahwa tubuhnya dan kisi abadi semuanya dibuang, hanya menyisakan jiwa abadi. Aku akan menebusmu. Setelah pemimpin menenangkan, jiwa abadi keluar dari tubuh dan menatap tubuhnya dengan muram. Lin Tian berkata sambil tersenyum, maafkan aku. Ketika mereka melihat senyum Lin Tian, mereka takut untuk mundur. Mereka takut untuk melihat Lin Tian, tetapi Lin Tian memandang orang lain dan tersenyum, siapapun yang ingin mencoba, kamu bisa datang. Siapa tahu orang-orang ini berbisik, siapa yang mencoba siapa yang bodoh. Tidak, yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau ini. Untungnya, aku tidak pergi untuk batu peri sekarang. Orang yang hanya memiliki jiwa abadi tertekan dan bahkan disesal, tetapi pemimpin tahu bahwa Lin Tian tidak bisa tersinggung. Jadi dia berkata sambil tersenyum, saya secara resmi memperkenalkan diri. Nama saya Zhong Wuhai, pemimpin aliansi Raja Abadi. Oh, jadi jangan bermain? Aku di sini untuk berbicara denganmu, bukan untuk membuat masalah. Jangan khawatir, kata Zhong Wuhai. Lin Tian berkata dengan suara, tidak apa-apa? Tidak, tentu saja tidak. Zhong Wuhai berkata sambil tersenyum, dan kemudian menatap serigala kosong itu, aku belum meminta maaf kepada orang lain. Saya. Serigala kosong itu tidak tahu apa yang akan dia minta maaf, dan Wuhai menatap, kamu tidak bisa mengintip atau mengikuti tanpa izin pemuda ini, kamu tahu? Ada apa dengan dia? Tidak bisakah Anda datang ke distrik Xianwang kami? Siapa yang menetapkannya? Begitu. Serigala ingin berbicara, Zhong Wuhai memarahi lagi. Aturan sudah mati, orang masih hidup, dan kita perlu tahu bagaimana berubah. Terlebih lagi, pemuda ini sangat pandai dalam kemampuannya. Sekilas, dia memiliki bantalan yang besar. Selain itu, Anda harus berterima kasih kepada orang lain atas kemurahan hati mereka dan tidak melakukan apapun kepada Anda. Serigala hanya ingin menyela, dan laut berteriak lagi. Tidak peduli apa alasannya. Sekarang, segera, minta maaf. Serigala kosong awalnya keluhan perut, tetapi melihat Zhong Wuhai telah menyerah pada penyelidikan Lin Tian, dia juga harus melihat Lin Tian. Iya, maafkan aku. Terima kasih karena tidak menyakitiku, atau aku khawatir kamulah yang berbaring. Lin Tian tersenyum padanya. Serigala kosong buru-buru mengucapkan terima kasih. Banyak, terima kasih. Baiklah, mundurlah. Lin Tian membuka susunan, dan orang-orang bergegas keluar, tetapi pemimpin aliansi berdiri di sana dan tidak berniat untuk pergi. Tapi Lin Tian memandang pemimpin itu dan bertanya, ada apa? Ada apa? Ini, anak muda, apa yang kamu sebut? Saya. Itu disebut Lin Tian. Tuan Lin, dari sekolah mana Anda berasal? Siapa tuannya? Pemimpin aliansi menantikan untuk menatap Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum padanya. Mengapa? Tanyakan tentang asal-usulku? Tidak, kamu salah paham. Saya hanya ingin. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Jangan terlalu rewel. Lin Tian tersenyum padanya, dan pemimpin itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku ingin kamu membantuku. Lin Tian menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kamu adalah pemimpin aliansi Raja Surgawi. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Apakah itu terlalu banyak pujian? Tidak, kamu sangat kuat sehingga kamu bisa membantuku. Katakan padaku, aku ingin mendengar apa yang kamu butuhkan dariku. Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemimpin itu menghela nafas. Sebenarnya, hantu peri bintang liar distrik raja tampak sangat tenang, tetapi ada banyak krisis. Banyak krisis? Ya, ada area terlarang di distrik Xianwang, yang disebut gurun hewan hantu. Awalnya adalah tempat berkumpulnya hewan hantu, tapi saya tidak tahu mengapa. Hewan hantu di sana sangat kejam akhir-akhir ini, dan mereka selalu bergegas keluar.
Namun, liga kami, para penjaga di sana, diserang setiap hari, dan mereka telah kehilangan banyak. Lin Tian tersenyum pahit. Apakah kamu akan membiarkan aku menyelesaikan hewan-hewan liar itu? Aku mendengar dari serigala kosong bahwa kamu dapat dengan mudah mengalahkan binatang hantu bandit itu. Saya pikir Anda pasti punya cara untuk menghadapi binatang hantu itu, kan? Tapi Lin Tian bertanya sambil tersenyum, ya apakah monster-monster ini kuat? Ini kuat. Satu persatu, itu sebanding dengan Raja Peri Bintang 9. Bahkan dikabarkan bahwa mungkin ada binatang hantu bahkan jika mereka abadi. Lin Tian senang mendengar ini, karena dia kekurangan jiwa abadi yang kuat, dan efek jiwa binatang adalah sama. Tapi Lin Tian melihatnya dengan tenang. Seberapa berbahayakah itu? Jangan khawatir, Tuan Lin, apa yang Anda butuhkan? Aku akan menemuimu. Sekutu itu berjanji. Apa yang bisa dipuaskan? Ya, batu abadi, atau senjata ajaib, ramuan, atau rune, atau bahkan manusia, aku akan memberimu sebanyak yang kamu inginkan. Pemimpin itu menantikan untuk melihat Lin Tian. Lin Tian tersenyum pada pemimpinnya. Jika kamu benar-benar ingin memberikan sesuatu, aku akan pergi. Benarkah? Pemimpin aliansi berkata dengan penuh semangat, dan Lin Tianen berkata, pimpin jalan. Pemimpin aliansi sangat senang. Namun, Lin Tian memintanya untuk menunggu di luar susunan terlebih dahulu, sementara Lin Tian melepaskan penghuni hantu dan bertanya tentang kehancuran binatang hantu itu. Penghuni hantu itu terkejut. Apa? Pemimpin aliansi ini, biarkan Anda pergi ke gurun hewan hantu ini. Apa? Apakah itu berbahaya? Tentu saja, dikatakan bahwa hantu dan binatang buas di sana dapat masuk dan meninggalkan kerajaan hantu dengan bebas, dan mereka semua berada di tingkat Raja Peri, atau bahkan di tingkat Kaisar Peri. Lin Tian tertawa dan berkata, ya apakah mereka tidak keluar sebelumnya? Mereka dulu aman dan sehat. Mereka berada di hutan liar mereka, tetapi mereka tidak tahu mengapa baru-baru ini. Mereka selalu mendengar bahwa beberapa biksu diserang. Lin Tian mengerti dan tersenyum, begitu. Ayo pergi. Anda. Penghuni hantu itu tidak menyangka bahwa Lin Tian benar-benar berniat untuk pergi, tetapi Lin Tian tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia meminta penghuni hantu untuk pergi bersamanya. Saat ini, serigala kosong di luar susunan memandang pemimpin dengan rasa ingin tahu. Leader, apakah kita benar-benar ingin bersikap sopan padanya? Omong kosong, dia sangat kuat. Apakah Anda ingin mati? Pemimpin aliansi melotot, tetapi serigala kosong itu harus berkata dengan muram, jikalau begitu bukankah kita semua harus berjalan-jalan ketika kita melihatnya di masa depan? Apa yang terjadi? Aku akan membawanya ke hutan hantu dan binatang nanti. Apa? Hantu dan binatang buas di alam liar. Setelah pemimpin aliansi menjelaskan satu persatu, serigala kosong itu menarik napas dan berkata, dia berjanji untuk pergi ke sana? Omong kosong, betapa menggodanya aku memberinya sesuatu? Pemimpin aliansi berkata dengan gembira, tetapi serigala kosong itu selalu merasa bahwa Lin Tian akan mati. Tetapi pada saat ini, Lin Tian keluar, dan ketika pemimpin melihat Lin Tian, dia segera berkata dengan hormat, ya adik laki-laki, apakah kamu siap? Baiklah, ayo pergi. Pemimpin aliansi dengan senang hati membawa semua orang bersamanya. Namun, penghuni hantu itu berbisik kepada Lin Tian, Tuanku, bagaimana perasaan saya? Mereka ingin Anda mati. Jangan khawatir, orang-orang yang ingin aku mati belum muncul. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tetapi penghuni hantu itu harus berhenti berbicara. Adapun pemimpin aliansi, untuk membiarkan Lin Tian melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, dia berkata kepada serigala kosong itu, beri aku perintah. Selama Tuan Lin berada di distrik Xianwang, dia adalah teman saya dan tamu terhormat dari aliansi kami. Semua tetua harus menghormatinya ketika mereka melihatnya. Anda tahu? Bab 1990. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pemimpin aliansi memberi Lin Tian perlakuan yang begitu baik, dan serigala kosong itu juga terkejut. Mereka tidak percaya bahwa dia melihat pemimpin itu. Pemimpin aliansi menatap serigala kosong itu. Ya apa? Pertanyaan? Ini, tidak. Serigala itu takut untuk memberi perintah. Pemimpin itu menertawakan Lin Tian dan berkata, Tuan Lin, apakah Anda berhasil atau tidak kali ini? Anda semua adalah teman saya di Wuhai. Lin Tian tersenyum dan tidak banyak bicara, tetapi pemimpin itu sedikit khawatir. Bukankah dia bahagia? Tapi penghuni hantu itu menghela nafas, pria ini, dia sangat kuat. Dia datang ke sini kurang dari beberapa hari dan membuat aliansi Raja-Raja Surgawi tunduk. Tidak hanya penghuni hantu, tetapi juga banyak orang Sanxian yang terkejut ketika mendengar berita itu. Mereka bertanya-tanya siapa Lin Tian dan mengapa dia bisa diperlakukan dengan baik. Bahkan di Camp Bandit, lelaki tua pirang yang kembali ke Camp Bandit untuk kultivasi menghela nafas setelah mendengar berita itu. Glaut ini benar-benar pintar. Raja Peri Pisau Hantu aja tak berdaya. Bos besar, itu aku, menyakiti semua orang, menjadi seperti itu. Nah, sekarang kita setidaknya hidup.
Orang tua berambut pirang selesai mengatakan itu, dia memerintahkan bahwa ketika dia melihat Lin Tian, orang-orang di Camp Bandit harus menghormatinya sebagai orang dewasa dan bahkan memiliki status yang lebih tinggi daripada bos besar. Setelah berita itu menyebar, orang-orang yang penasaran dengan Lin Tian terkejut lagi. Bagaimanapun, aliansi Xianwang dan Camp Bandit ini adalah dua kekuatan terbesar di distrik Xianwang, tetapi sekarang mereka semua memperlakukan Lin Tian sebagai VIP, membuat monster tua yang tak terhitung jumlahnya keluar untuk menyelidiki. Keesokan harinya, Lin Tian dan yang lainnya datang ke gas hantu yang kental, dan ada barisan besar di luar. Saat ini, orang-orang di liga yang mempertahankan susunan. Ketika orang-orang ini melihat pemimpin datang, mereka saling menghormati. Pemimpin itu bertanya, bagaimana? Apakah ada monster lain yang keluar?" Baru-baru ini, beberapa monster kuat telah keluar. Beberapa orang tidak punya pilihan selain mengatakan, yang lain berkata, beberapa dari kami telah terluka." Pemimpin itu mengangguk dan menatap Lin Tian. "Tuan Lin, tolong." "Baiklah, aku akan masuk sekarang." Setelah Lin Tian selesai, dia membawa biksu hantu itu bersamanya, dan pemimpin itu berkata kepada para penjaga, "Buka lorong dan biarkan dia masuk." Tapi Lin Tian menggelengkan kepalanya. Tidak, aku bisa pergi ke sana. Tapi susunan ini." Pemimpin aliansi menunjuk ke susunan di depannya, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Susunan ini tidak bisa mengalahkanku." Setelah itu, Lin Tian mengambil penghuni hantu itu dari mata orang-orang dan secara bertahap menghilang ke dalam susunan. Orang-orang itu penasaran tentang siapa Lin Tian yang bisa berjalan melalui susunan seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan pemimpin aliansi terkejut dan berkata, itu tidak mudah." Namun, penghuni hantu yang mengikuti Lin Tian melihat sekeliling dan bertanya, "Tuan, tidak ada yang berani masuk ke sini. Apakah Anda yakin ingin mengambil risiko?" "Jangan khawatir, ikuti saya, itu akan baik-baik saja." Lin Tian menghiburnya, dan biksu hantu mulai mengikutinya diam-diam, tetapi dia lebih gugup daripada orang lain. Sampai melalui susunan, masuk ke hutan, dan di sini, Anda dapat melihat sosok binatang hantu di mana-mana, dan kedatangan Lin Tian dan penghuni hantu secara alami menarik binatang hantu yang tak terhitung jumlahnya. Saya melihat monster-monster ini, satu persatu, menjadi aneh. Salah satu lengan yang tak terhitung jumlahnya, seperti monster kepiting besar, pindah kedua orang Lin Tian. Tanpa diduga, kalian manusia berani mati di sini? Lin Tian berkata dengan senyum wajah lurus, aku di sini bukan untuk mati, tetapi untuk menaklukkanmu. Hantu dan binatang buas itu, ketika mereka mendengar makhluk surgawi mengatakan ini, saling memandang satu persatu, dan kemudian tertawa. Jelas kata-kata Lin Tian membuat mereka merasa sangat lucu. Lin Tian menertawakan monster-monster ini. "Apa? Pikirkan saya bercanda? Bukankah?" Kepiting besar itu bertanya, dan Lin Tian tersenyum padanya. "Apakah Anda pemimpin mereka?" "Saya hanya seorang kapten di sini." "Baiklah, ayolah, aku akan menjagamu dulu." Lin Tian berkata dengan kasar, dan kepiting besar itu merasa bahwa Lin Tian meremehkan dirinya sendiri dan menatap. "Iwa, apakah menurutmu aku tidak bisa membunuhmu? Ayo, jangan bicara omong kosong." Hantu lain berteriak, "Bunuh dia." Kepiting itu segera melepaskan nafas yang kuat, bahkan jiwa abadi biksu hantu itu gemetar, dan hatinya bahkan ketakutan yang lebih tak bisa dijelaskan. Itu mengerikan. Lin Tian tidak akan, karena jiwanya jauh lebih kuat dari binatang hantu ini, jadi dia membiarkan kekuatan aneh pihak lain menembus. Adapun kepiting besar, dia pikir dia bisa menakut-nakuti Lin Tian untuk berlutut, tetapi Lin Tian tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga berjalan ke kepiting besar selangkah demi selangkah. Kepiting besar berikutnya ini menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu, apakah kamu baik-baik saja? "Hanya kamu. Apalagi yang Anda ingin saya lakukan?" Setelah Lin Tian selesai, dia membuka tongkat binatang yang terperangkap di kerajaan hantu, dan kemudian membuangnya. Kepiting itu tidak menganggap serius Lin Tian, jadi yang ini langsung mengenai kepalanya, menjadi bingung di tempat, dan mulutnya masih menggelegak. Semua hewan penasaran dengan apa yang terjadi. Sampai kepiting besar itu kembali sadar, dia menemukan bahwa jiwanya setengah hilang. Dengan cara ini, kekuatannya sangat berkurang. Ini membuat kepiting besar ketakutan. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku?" Lin Tian mengambil tongkat di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tahukah kamu apa ini?" Kepiting besar itu tidak mengerti, dan hewan hantu lainnya tidak, tetapi Lin Tian menertawakan mereka. Tongkat binatang yang terperangkap di tanah hantu. "Di Guyu Anda, itu harus sangat terkenal." Monster-monster ini menatap kata-kata ini satu persatu. Beberapa dari mereka tidak bisa mempercayainya. "Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana benda ini bisa ada di sini?" "Ada juga hantu dan binatang buas, ini." Untuk Lin Tian, dia menatap kepiting besar dan berkata sambil tersenyum, sekarang setengah dari jiwamu telah memasuki tempat ini. Bayar aku kembali." Pihak lain sedang terburu-buru, dan Lin Tian tersenyum rangeli. Jangan khawatir, ini belum berakhir." Setelah itu, Lin Tian mengambil kesempatan untuk melompat, berdiri di atasnya, dan kemudian menekan kepalanya dengan satu tangan, langsung menyempurnakan semangatnya. Kepiting besar itu sangat lemah, dan kemudian dia sangat kesal sehingga dia berteriak untuk melarikan diri, tetapi Raja Hantu telah bergegas ke tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak, dan hanya bisa disempurnakan oleh Lin Tian di sana.
monster lain penasaran dengan apa yang terjadi. Ketika Lin Tian selesai, sebuah lompatan jatuh. Adapun kepiting, dia sedang terburu-buru. Aku, kekuatan jiwaku. Saat ini, kepiting besar telah menyusut, hanya setengah ukuran seseorang, yang berarti kekuatannya kurang dari 1/10 dari aslinya. Monster dan hewan takut untuk melarikan diri. Lin Tian Xiao, kepiting besar, bertanya, ya apakah ada orang kuat lainnya selain kamu? Aku, mengapa aku harus memberitahumu? Kepiting besar itu berkata dengan marah, tetapi Lin Tian tidak berbicara satu sama lain, jadi dia harus mengendalikannya melalui buku hantu. Kepiting besar segera berkata, jika kami memiliki pemimpin tim kecil, pemimpin tim menengah, pemimpin tim besar, dan 12 raja hewan. 12 raja binatang? Lin Tian ragu. Ya, semua 12 raja hantu ada di sini. Kata kepiting besar itu. Bab 1991. Di mana 12 raja binatang? Lin Tian ragu. Kepiting besar itu tidak begitu mengerti dan berkata, ini adalah 12 raja. Mereka menyebut diri mereka 12 raja binatang, tetapi di sini mereka semua terpisah. Lin Tian mengerti, lalu melihat sekeliling dan berkata, pimpin jalan. Kepiting besar tidak berani, jadi mereka harus memimpin. Setelah berjalan jauh, mereka menarik beberapa binatang hantu kuat lainnya, dan mereka juga merupakan binatang hantu yang kompetitif. Hanya ada satu bayangan seperti rubah dan dua bayangan seperti serigala, berdebat di antara kawanan. Dengarkan saja binatang rubah, serigala tua, manusia ini harus diserahkan kepada keluarga rubah kita. Terserah kita serigala. Binatang serigala segera keberatan, dan kemudian kedua hewan itu bertengkar, dan kepiting besar berkata kepada Lin Tian, keduanya adalah pemimpin skuadron, yang masing-masing bertanggung jawab atas keluarga serigala dan rubah. Lin Tian mengerti, lalu tersenyum pada kedua kapten itu. Apakah kamu berjuang untukku? Keluarga rubah yang dilemparkan oleh bayangan rubah, jangan khawatir, tunggu kami berdiskusi, lalu turunkanmu. Bayangan serigala juga berkata, iya, kamu sedang menunggu. Tapi Lin Tian tersenyum pada kedua pria itu. Begitu, kamu tidak perlu membahasnya. Pergi saja bersama. Siapapun yang bisa mengalahkan saya akan pergi bersamanya. Kedua binatang itu mendengar ini, dan berpikir itu cara yang baik, jadi keluarga Fox segera berteriak kepada binatang hantu di sekitarnya, naik. Wolf tidak mau, juga berteriak, on. Lin Tian tertawa, lalu membuang tongkat. Semua hantu dan binatang buas di depan dipukuli, dan roh binatang itu menghilang menjadi dua. Kemudian segala macam teriakan dan mengeluh, dan pemimpin skuadron rubah Leng berkata, apa yang kamu lakukan? Binatang hantu rubah berkata, Kapten, orang ini telah menghancurkan semangat kita menjadi dua. Pada titik ini, pemimpin skuadron rubah dan serigala menyadari masalahnya, dan Lin Tian tersenyum pada mereka. Apa? Takut? Pemimpin klan rubah membuat suara wanita yang aneh. Wah, dengarkan baik-baik, kamu sekarang, dalam mimpiku, kamu tahu? Di satu sisi, Kapten Serigala bercanda, konyol dia harus tersanjung. Diam, kamu bisa melakukannya. Kapten Rubah menatap Kapten Serigala. Kapten Serigala tidak ingin membiarkan Kapten Rubah memimpin, jadi dia bergegas untuk memanfaatkan kepingsan Lin Tian dan membawanya pergi. Tetapi ketika pemimpin keluarga Serigala baru saja tiba di Lin Tian tiba-tiba tertawa, apakah menurutmu aku telah tergoda? Pemimpin klan Serigala terkejut, tapi sudah terlambat. Keterampilan jebakan Lin Tian, Jia Bangzi, sudah menembak. Kapten Serigala ditembak di tempat, lalu berteriak dan terluka parah sampai akhir. Semua monster ketakutan, dan pemimpin klan rubah terkejut. Mengapa kamu tidak memenangkan keterampilan rubahku? Kamu satu-satunya yang ingin membawaku. Kamu terlalu meremehkanku. Lin Tian menggoda kapten. Pemimpin klan rubah tidak berani mendekati Lin Tian lusa, sementara pemimpin klan serigala memarahi, jika kamu tidak terlalu baik. Cepat! Aku bukan orang bodoh. Kapten rubah dengan cara yang licik, dan saluran napas kapten serigala itu, jika kamu rubah bau. Pada saat ini, pemimpin klan rubah memerintahkan, mundur. Kapten serigala terkejut, jadi dia ingin pergi, tetapi Lin Tian mendatanginya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, mari kita bicara perlahan. Pergi. Pemimpin klan serigala sangat marah. Kemudian dia membuat lompatan, tetapi ketika dia bangun, Lin Tian memukulnya dengan tongkat. Kedua serangan ini membuat Kapten Serigala meragukan kehidupan sepenuhnya, dan mulai menatap Lin Tian dengan ngeri. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku baru saja bilang kalau ada di antara kalian yang memenangkanku, kamu bisa membawaku pergi, tapi aku belum mengatakan babak kedua. Kamu, apa yang ingin kamu katakan? Pemimpin suku serigala pemalu dan menatap Lin Tian. Lin Tianxia tertawa, jika kamu tidak bisa menang, aku akan meninggalkanmu. Selesai mengatakan, Raja Hantu melewatinya, lalu biarkan pihak lain tetap dalam keadaan tidak bergerak, biarkan Lin Tian memurnikan roh binatang. Ketika monster lain melihatnya, mereka menatap Lin Tian satu persatu. Setelah Lin Tian menyempurnakannya, dia tersenyum pada Kapten Serigala Gila. Apakah kamu ingin hidup? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?
Kamu adalah pemimpin suku serigala dari 12 orc di sini, bukan? Lin Tian berpikir, dan kapten berkata dengan muram, iya. Baiklah, silakan dan biarkan kamu pergi sehingga kamu bisa kembali dan menyebarkan berita. Lin Tian tersenyum padanya, dan kapten menatap Lin Tian dengan aneh, ya apakah kamu ingin melepaskanku? Ya, biarkan kamu pergi. Kamu tidak takut aku akan menemukan seseorang untuk membalaskan dendamku? Kapten merasa ditipu, jadi dia menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian tersenyum percaya diri. Aku hanya ingin kamu berurusan denganku, atau apa yang aku lakukan di sini? Apakah Anda ingin bermain? Monster-monster itu tertutup, dan Lin Tian tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian. Tapi Lin Tian menemukan batu dan duduk. Silakan, siapapun yang ingin membalaskan dendamku, pergi dan temukan beberapa ras yang kuat untuk menghadapiku. Kalau tidak, aku akan menemukanmu suatu hari nanti. Pemimpin skuadron bangkit ketakutan, dan monster lain bahkan bergegas pergi. Ketika penghuni hantu melihat bahwa Lin Tian telah merayu binatang hantu seperti ini, dia khawatir, Tuan, itu terlalu berbahaya. Kepiting besar di samping juga berkata, Tuan, di sini, ada banyak raja hewan yang ganas. Aku khawatir kamu bukan lawan mereka. Lin Tian menertawakan satu orang dan satu binatang buas. Kamu bisa menonton. Bagaimana saya bisa menghadapinya? Dengan itu, Lin Tian duduk di sana menunggu dalam diam. Adapun pemimpin skuadron, yang baru saja melarikan diri dari kejauhan, dia dihentikan oleh pemimpin klan rubah. Bagaimana dengan serigala? Bagaimana dengan apa? Saya hampir mati. Kapten serigala sedang terburu-buru, dan kapten rubah ragu, lalu bagaimana kamu masih hidup? Biarkan aku menemukan jenisku untuk membalaskan dendamku. Kapten serigala berkata bahwa dia tidak percaya. Apakah kamu yakin dia mengatakan itu? Kapten rubah mengira itu aneh. Saya yakin. Aku akan menemukan kapten kita sekarang. Prajurit pertama keluarga serigala kami selain Raja Serigala. Pemimpin keluarga serigala mengatakan itu, dan kemudian dia melarikan diri. Pemimpin klan rubah ragu-ragu, aku akan memberitahumu sesegera mungkin. Setengah hari kemudian, ada kapten dari 12 kawanan di dekatnya, dan masing-masing tampak luar biasa, terutama yang terkuat dari rubah dan serigala. Saya melihat wanita berkebangsaan rubah, yang berubah menjadi sosok manusia, mengenakan pakaian yang sangat cantik, memutar tubuhnya dan berkata, "Kamu di sini, Kapten?" Di satu sisi keluarga serigala, serigala bermata satu, dia berubah menjadi serigala ungu, tetapi juga serigala bermata satu, dan memperlihatkan gadingnya, berkedip mata merah, berkata, "Jerubah bau, jangan membuat gelombang. Saya dilahirkan seperti ini. Bisakah Anda mengelolanya?" Ruam. Rubah itu membenci. Pemimpin tim lain tidak ingin mendengarkan omong kosong dari kedua binatang buas ini. Di antara mereka, binatang harimau dan pemimpin tim lainnya berbicara tentang Lin Tian dan siapa yang harus kembali. Melihat ini, penghuni hantu itu ketakutan dan mengingatkan Lin Tian, "Hati-hati, orang dewasa." Orang-orang ini terlihat mengerikan satu persatu. Bab 1992. Lin Tian melihat apa yang disebut kapten ini, dan kemudian meremehkan untuk tersenyum, tidak ada, hanya beberapa orang kecil. Ini bukan yang kecil. Beberapa kapten mendengarnya. Salah satu gadis ular tajam melambaikan ekornya dan menjulurkan lidahnya, tetapi kepalanya telah berubah menjadi kepala wanita, dan matanya masih menatap Lin Tian Dao dengan dingin. "Wah, apa yang kamu katakan tentang kami?" Kapten lain tidak senang, dan rubah centil bahkan lebih lucu. "Iwah, kamu peri kecil, berani berbicara? Bukankah kita tidak terlalu memperhatikan 12 kapten? Jangan katakan kamu, aku tidak memperhatikan apa yang kamu sebut Raja Binatang." Lin Tianxi tidak memberikan wajah apapun kepada para kapten ini. Dia sangat marah sehingga mereka menatap Lin Tian. "Aku akan membunuhmu," teriak kapten. Serigala pemimpin tim lainnya belum menanggapi. Pemimpin tim serigala telah tiba di depan Lin Tian seperti bayangan. Ketika dia ingin menangkap Lin Tian, tongkat Lin Tian menunjuk langsung ke tubuhnya dan tertawa. Pada saat berikutnya, setengah dari jiwa kapten serigala tersedot ke dalam tongkat, dan intensitas napas berkurang setengahnya. Semua kapten tertutup. Beberapa kapten juga bertanya kepada kapten serigala, "Ada apa denganmu, serigala dengan satu mata?" Coyote juga menatapnya dengan ragu, "Jika kamu mengatakan sesuatu." "Ular. Itu bahkan lebih tidak sabar. Aku bilang, serigala hanya memiliki satu mata. Apa yang kamu lakukan dengan obrolanmu?" Serigala mundur selangkah demi selangkah, dan ketika dia mencapai kawanan itu, dia berkata kepada mereka dengan ngeri, "Jia, tongkat itu akan menyebalkan." "Apa?" Satu persatu, monster itu saling memandang, dan rubah centil itu bercanda, Aku bilang beraninya bocah ini mengabaikan kita, tapi dia meminjam senjata ajaib." Tapi ular itu membenci, Bagaimana jika ada senjata ajaib? Lihat bagaimana aku meracuninya." Kemudian, asap beracun hitam keluar dari tubuh Lin Tian, dan penghuni hantu itu terkejut, ambil racun roh dan ular. "Ya, ini adalah keterampilan unik saya. Begitu aku menjerat diriku, jiwa abadi di tubuhku akan menghilang perlahan."
Penghuni hantu itu takut dan bertanya kepada Lin Tian, "Ya apa kabar, tuanku?" Lin Tian menatap perubahannya dan berkata sambil tersenyum, "Racun ini mungkin baik untuk makhluk abadi biasa, tetapi sedikit lemah bagiku." Penghuni hantu itu merasa lega ketika dia mendengar ini, tetapi monster-monster itu menatap Lin Tian satu persatu. Gadis Viper itu tidak percaya. Dia menarik tubuhnya dan menunggu Lin Tian dengan matanya. "Wah, jiwamu harus dirampok." Tidak ada gunanya mengatakan itu. "Mengapa kamu tidak percaya?" Lin Tian menatap wanita Viper dan bertanya, tetapi kemarahan wanita Viper harus diperkuat. Jadi Lin Tian tertutup asap hitam dan tidak bisa melihat sosok itu sama sekali. "Saya tidak percaya itu tidak mati." Wanita Viper bersumpah, dan pemimpin tim lainnya tahu bahwa langkah wanita Viper itu mengerikan. Jadi mereka semua mengira Lin Tian pasti sudah mati ketika mereka melihat bahwa Lin Tian terjerat dengan gas yang begitu kuat. Penghuni hantu di satu sisi merasa jiwa Lin Tian masih sangat strong, dan dia merasa lega, ya ini perlawanan yang sangat kuat, bahkan racun ini tidak ada di matanya. Tapi binatang hantu itu tidak tahu, jadi ada banyak binatang hantu yang berteriak di dekatnya. Tapi saat berikutnya, asap beracun hilang, dan Lin Tian masih dalam kondisi baik, dan tersenyum pada wanita ular berbisa itu. "Ya aku bilang, itu masih terlalu lemah." Ada. Ketika gadis Viper tiba di hutan, pemimpin tim lainnya bertanya-tanya, terutama Coyote bertanya, "Ya aku bilang ular berbisa kecil, kenapa kamu tidak bisa membantunya?" Mendengar ini, wanita Viper itu tidak senang dan berkata, Bagaimana saya tahu?" Sao Fox kemudian membuka jalan, "Izinkan saya membiarkan dia mengajari hipnotisme." Ras rubah saya gadis Viper harus pergi, dan Coyote Fox pergi ke Lin Tian, dan hanya beberapa langkah lagi. Coyote tersenyum pada Lin Tian, Tuan muda, apakah kamu tidak ingin menikmati hidup?" Saat berbicara, Coyote melepaskan suara godaan dan mencapai efek hipnotisnya. Tapi dia meremehkan pengendalian diri dan jiwa Lin Tian. Jadi Coyote mengucapkan beberapa patah kata, dan Lin Tian mengetuknya dengan tongkat, dan Coyote itu segera menunjukkan bentuk aslinya, berubah menjadi rubah, berlari kembali, dan bahkan mengeluh. Kapten lain mulai takut. Bagaimanapun, ketiga kapten ini adalah yang terkuat dari 12 kapten mereka. Tapi sekarang Lin Tianchai tiba-tiba mengecewakan ketiga kapten ini. Melihat adegan ini, Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan mundur, cepatlah, siapa lagi? Saya ingin bersaing." Barusan, setiap pemimpin tim menginginkannya, tetapi sekarang, setiap pemimpin tim tidak mau. Ini membuat Lin Tian sedikit tidak senang. "Aku sudah menunggumu hampir sepanjang hari. Mengapa kamu begitu frustrasi? Kamu menunggu kami?" Satu persatu, monster itu memandang Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, "Iya, aku akan bertarung denganmu nanti." Pemimpin binatang hantu itu saling memandang dan selalu merasa ada yang tidak beres. Lin Tian menghela nafas, sepertinya kamu tidak memiliki kesadaran yang tinggi." Selesai mengatakan, Lin Tianxia 7 bagian muncul, kayu, air, api, tanah, angin dan guntur. Oleh karena itu, ada 8 Lin Tian di tempat kejadian, dan pemimpin binatang hantu ini segera berjaga-jaga, siapa yang tahu bahwa Lin Tian melepaskan hantu itu lagi. Lin Tian ada di sekitar hutan. Dia ketakutan melihat hewan hantu di sini. Lin Tian berkata sambil tersenyum, sepertinya hanya menari untuk bersaing dengan raja-raja Anda." Pada saat berikutnya, tubuh dan bayangan Lin Tian akan melawan pemusnahan virtual yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama dan memukul 12 roh hewan satu persatu. "Kapten 12, saya tidak pernah berpikir bahwa yang abadi akan begitu mengerikan. Jadi ketika mereka ingin melarikan diri, sudah terlambat. Mereka terluka parah satu persatu, dan kemudian melewati Raja Hantu." Pemimpin tim terakhir, berdiri di depan Lin Tian, tidak bisa pergi, dan hewan hantu di dekatnya bertanya-tanya apa yang terjadi pada pemimpin tim dan mengapa mereka berdiri di depan Lin Tian berdampingan. "Pakaian?" Lin Tian tersenyum pada 12 kapten. Kapten ini, saat ini, harus patuh, karena tubuh mereka sama sekali tidak dikendalikan oleh mereka. Jadi Coyote berkata sambil tersenyum, "Tuan muda, selama Anda membiarkan saya pergi, saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan." "Apapun yang aku lakukan?" "Ya, menjadi wanita manapun." Rubah centil itu menertawakan Lin Tian, dan Lin Tian tertawa, "Ya ada wanita?" "Ya, tipe apa yang kamu suka?" Rubah centil itu menanyakan jalan, dan ular berbisa betina dari satu sisi membenci jalan, benar-benar tidak tahu malu. Rubah Coyote betapapun putih satu mata, sekarang semua kapan, masih ingin wajah? Kemudian kedua monster itu bertengkar, dan Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Setelah itu, Lin Tian meminta monster-monster ini untuk berbaris satu persatu, dan kemudian menyempurnakan semangat mereka satu persatu. Setelah itu, Lin Tian melepaskannya dan mengingatkan mereka, silakan, biarkan raja hewanmu masing-masing datang ke sini." Para kapten mengira Lin Tian gila dan membiarkan mereka pergi, jadi mereka melarikan diri satu persatu. Tetapi Lin Tian melihat ke dalam dan menemukan bahwa sen ke-8 akan segera habis, dan kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah yang ke-8 ini terang atau gelap?